Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, Bu ya. Semangat terus. Oke. Gimana, ada kendala tidak selama 3 bulan ini, Bu ya? Kita pembelajaran, kita pendampingan, baik Ibu melakukan pembelajaran dengan pasien, bagaimana? Kadang hambatannya sih ini waktu ya, Bu ya. Kadang terbentur dengan jam ngajar, pagi ngajar, dikejar-kejar deadline di LMS harus segera diselesaikan. Tapi insya Allah dengan semangat tadi selesai juga tugas-tugas di LMS. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan sudah mengisi survei 360 derajat itu lah, Bu ya. Nah, bagaimana umpan balik responden baik kepala sekolah dengan guru maupun siswa? Pada pendampingan kemarin kita sudah mengisi survei 360 derajat. Yaitu survei tersebut diisi oleh kepala sekolah, rekan sejawat maupun siswa saya, Ibu. Setelah saya lihat ternyata menurut kepala sekolah maupun rekan saya itu saya harus lebih aktif lagi dalam kegiatan KKG, kelompok kerja guru. Kemudian saya juga harus menghasilkan sebuah karya dalam KKG tersebut yang nantinya kan karya tersebut bisa dibagikan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, menurut siswa-siswa saya semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Responnya sangat luar biasa baik dari kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa. Selama pembelajaran ini bagaimana rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan pendampingan sebelumnya maupun capaian 1 bulan terakhir ini? Capaian saya selama 1 bulan terakhir ini, selain saya menerapkan pembelajaran saya yang berpusat pada peserta didik ya, Bu, saya juga telah menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas saya. Setelah itu refleksinya juga saya dari hasil apa yang saya dapat dari LMS tadi, saya sharing kepada guru-guru, kepada rekan sejawat tentang budaya-budaya positif, sehingga apa yang saya pelajari itu mereka juga bisa mengerti, mereka bisa meniru hal-hal baik dari apa yang saya pelajari. Seperti misalnya dalam budaya positif itu kita membuat keyakinan-keyakinan kelas. Nah, itu bisa kita sharing, bisa kita kasih praktik baik tentang keyakinan kelas sehingga guru-guru lain juga bisa mengikuti kita. Nah, untuk budaya positif yang lainnya juga kita juga sudah menerapkan budaya positif 6S. 6S itu senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. Itu sudah kita terapkan. Terus selanjutnya untuk budaya positif selanjutnya kita sudah untuk kegiatan keagamaan religius kita sudah melaksanakan kegiatan Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah itu kita laksanakan di setiap minggu dan tiap hari Jumat ya, Bu. Nah, kegiatan Jumat Berkah itu diawali dengan kegiatan sholat doa berjamaah. Setelah itu membaca surat-surat pendek, mengkajinya apa saja arti-arti dalam surat pendek tersebut. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Sudah agak banyak ini kegiatannya sudah dilakukan Ibu di sekolah. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Ibu, itu semua berkat dukungan dari Ibu selaku pengajar praktik saya yang sudah sabar. Oke, berdasarkan hasil kemarin asesmen ya, Bu ya, apa sih yang menurut Ibu kurang baik atau yang perlu ditingkatkan gitu? Berdasarkan asesmen kemarin itu yang perlu ditingkatkan mungkin ya kompetensi saya lain ya, Bu. Seperti misalnya saya harus lebih memberikan contoh yang real nih, contoh yang real kepada rekan sejawat. Kita mempunyai misi yang bagus, contohnya kita mencetuskan budaya 6S. Kita juga harus itu memberikan contoh terlebih dahulu, contoh terlebih dahulu kepada rekan sejawat. Kemudian budaya disiplin itu, Bu, sangat penting juga. Sebelum kita mendisiplinkan orang lain, jadi kita juga kan harus disiplin. Nah, itu harus saya koreksi, harus saya tingkatkan agar kedepannya disiplin saya sudah meningkat sehingga rekan-rekan saya itu meniru, oh seperti ini disiplin yang bagus itu. Oke, luar biasa sekali ya. Gimana sih rencana Ibu ke depan untuk mengasah
kompetensi dari yang sudah Ibu miliki tadi bagaimana? Untuk mengasah kemampuan-kemampuan saya, Bu, saya harus meningkatkan pengembangan diri saya. Saya sering melakukan pengembangan diri, mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri. Apalagi sekolah saya sekarang ini kan sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi saya harus memahami apa sih itu kurikulum merdeka, bagaimana cara pembelajarannya di kelas, sehingga saya maupun peserta didik saya itu bisa menjalankan kurikulum merdeka dengan baik. Tentunya juga bisa menerapkan dengan baik kurikulum merdeka itu. Selanjutnya yang ingin saya tingkatkan juga, saya akan membuat suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan seperti itu nanti kan siswa-siswa saya tentu akan lebih semangat, bermotivasi untuk selalu belajar, senang berangkat ke sekolah, bahwa karena kita sebagai guru itu harus mempunyai suatu inovasi yang baru bisa membuat peserta didik kita itu rindu akan sekolah. Betul. Saya hari ini mau ke sekolah karena di sekolah saya guru nanti akan melakukan ini. Iya. Jadi dengan begitu dia akan semangat berangkat ke sekolah. Siapa yang Ibu libatkan di dalam perencanaan Ibu tadi? Yang saya libatkan dalam perencanaan ini adalah seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah ini meliputi kepala sekolah, rekan sejawat saya, maupun peserta-peserta didik saya. Itu saya libatkan, kita berkolaborasi bersama, bekerja sama, sehingga apa yang saya harapkan dari kurikulum ini bisa terwujud. Oke, baik Bu ya. Ternyata sangat saya tidak bisa ini berkata-kata lagi. Ibu Desi sudah melakukan apa yang seharusnya Ibu lakukan, itu sudah Ibu terapkan begitu. Nah, mulai menerapkan. Iya, mulai menerapkan tahap demi tahap begitu ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu mempelajari modul berapa? Sekarang ini kita sudah beranjak di modul 2.2 ya Bu. Modul 2.2 ini tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional ini merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Dalam hal ini kolaborasi antara peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Nah, mereka itu nanti akan memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang positif. Nah, dari pembelajaran sosial emosional ini diharapkan juga akan menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang akan menumbuhkan 5 kompetensi sosial emosional anak. Seperti 1, akan memunculkan kesadaran diri, yang kedua akan bisa memanajemen diri, selanjutnya akan muncul kesadaran sosial, keterampilan berkolerasi, serta pengambilan keputusan dalam bertanggung jawab. Dan ada lagi Bu, ini dalam pembelajaran sosial emosional ini diharapkan peserta didik kita itu mempunyai nilai yang sangat bagus ya Bu ya, seperti berkreatif, disiplin, santun, jujur, peduli terhadap lingkungan, terhadap dirinya sendiri dulu, terhadap lingkungan, berempati kepada orang lain, dan selalu proaktif agar sosial dan emosionalnya ini muncul. Ya. Oke. Nah, apakah Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi ke dalam kelas Ibu? Ya, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam kelas saya. Jika sudah direncanakan, apa perencanaannya di dalam kelas itu bagaimana? Untuk pembelajaran sosial emosional ini, saya akan merencanakan suatu metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti metode pembelajaran bermain, modeling, storytelling, drama. Nah, dengan metode-metode pembelajaran ini, anak akan mengembangkan sosial emosionalnya tadi. Nah, contohnya tadi drama atau bermain peran, Bu. Dia akan menumbuhkan sosialnya, ekspresinya seperti apa. Nah, terus emosinya seperti apa, kan harus marah itu seperti apa, senang itu seperti apa. Nah, misalnya ada adegan dia berempati kepada orang lain, peduli. Nah, dengan model pembelajaran drama ini diharapkan akan menumbuhkan sikap sosial dan emosional anak terhadap temannya. Oke. Nah, apa sih harapan Ibu untuk menerapkan pembelajaran sosial
Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa dengan pembelajaran sosial dan emosional ini saya sangat berharap siswa saya atau peserta didik saya itu mempunyai karakter yang baik, mampu berempati kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, mampu peduli terhadap sesama, terhadap temannya, menghargai temannya juga, kemudian bisa mengambil resiko atas apa yang sudah dia lakukan, peduli dan semangat juga. Yang paling penting itu ada rasa kerjasama, kerjasama dan kolaborasi dengan temannya itu, Bu. Nah, kemarin kita sudah melakukan atau sudah membahas tentang kerja. Apakah Ibu sudah menerapkan metode kerja Ibu di sekolah Ibu sesuai dengan visi yang sudah dibuat? Ya, saya sudah menerapkan metode kerja ini di kelas saya ya, Bu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa visi saya sebelumnya yaitu mewujudkan generasi tangguh yang kreatif, berakhlak serta berwawasan global. Nah, dari visi tersebut saya membuat suatu prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas anak melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apakah itu sudah sesuai dengan visi yang Ibu yang Ibu inginkan begitu ya? Maksudnya hasilnya sudah sesuai atau belum? Hasilnya sudah sesuai. Dalam pembelajarannya saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, dari situ anak mulai terbiasa bahwa apapun itu harus dimulai dari anak terlebih dahulu. Guru hanya memfasilitasi anak tersebut. Selebihnya biarkan anak yang berkreativitas dan berimajinasi terhadap materi pembelajarannya. Apakah tantangan Ibu dalam menerapkan visi itu? Tantangannya yang pertama itu waktu ya, Bu. Seperti yang kita ketahui kalau kita belajar diskusi, kolaborasi itu membutuhkan waktu yang lebih. Nah, jadi tantangan yang pertama waktu, terus yang kedua anak itu kadang belum ngerti apa itu kerjasama dalam tim, apakah tim yang solid itu seperti apa. Nah, jadi tantangan pertama saya harus mengajari anak, kalau dalam satu tim itu harus solid loh, harus kompak, harus saling kerjasama, bahwa nilai satu tim itu adalah nilai kalian semua. Nah, saya pertama menanamkan itu. Nah, setelah kita mulai sering melaksanakan diskusi dan kerja kelompok, anak akan udah mulai ngerti bahwa dia itu harus kerjasama sama timnya. Nah, apa yang menurut Ibu yang perlu diperbaiki ke depannya gitu dalam pelaksanaan tahapan kerja? Saya harus lebih bisa memanage waktu ya, Bu. Nah, itu kita harus bisa manage waktu, mana waktu-waktu yang pas untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti tahapan-tahapan itu bisa terlaksana semua kalau waktunya itu kita manage dengan baik. Nah, dari proses pendampingan ini ya, Bu ya, apa sih yang menarik bagi Ibu? Dari proses pendampingan kita kali ini nih sangat banyak hal yang menarik, Bu. Saya dan Ibu bisa sharing praktik baik, bisa menceritakan apa saja keluhan-keluhan saya dalam mempelajari guru penggerak, menceritakan hambatan dalam mempelajari LMS. Apalagi Ibu selaku pengajar praktik saya itu sangat sabar dalam membimbing kami. Pokoknya saya terima kasih sama Ibu sudah sabar menghadapi CGP ya, Ibu. Iya, kita sama-sama ya, Bu ya. Pokoknya dari Ibu tetap proses pembelajarannya itu diharapkan nantinya akan berhasil. Dan menurut Ibu yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya apa? Yang sudah baik ya, ini tadi kita sudah sharing tentang praktik-praktik baik kita. Kemudian yang perlu saya perbaiki mungkin adanya kerjasama dengan guru yang lain. Misalnya saat kita mau foto atau mau video dia bisa membantu, dengan adanya komunikasi yang baik dulu tentunya, sehingga tidak menimbulkan suatu miskomunikasi antara saya dengan guru-guru yang lain. Terima kasih banyak Ibu Devi. Iya, Bu. Yang sangat luar biasa pada hari ini kita pendampingan kali ini ya, Bu ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Ibu sudah berbagi praktik baik tentunya ya dengan saya maupun dengan rekan-rekan sejawat begitu.
sehat, tetap semangat Amin. sampai akhir begitu Sehat Bu, selalu, ya. semangat. Mungkin sudah kita pendampingan pada hari ini, dan untuk pendampingan berikutnya, pendampingan keempat, Ya. nanti Ibu menyusun RPP ya Bu ya, menyusun RPP yang berdiferensiasi, dan memang nanti kita saya dengan kepala sekolah itu mengobserver Ibu begitu di dalam pembelajaran begitu. Nanti tolong disiapkan ya Bu ya. Mungkin itu saja. RPP-nya dikasih tahu nggak? Enggak, bisa nanti aja. Terus kalau misal terkait dengan pembelajaran daring, kalau misal Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan Ibu Sophie, nanti bisa saya sampaikan. Jadi kalau masalah kendala belajar dari itu hanya dua, ada jaringan, Ya, benar. kadang tiba-tiba listrik mati, ya itu juga berpengaruh. Baik apalagi kalau pakai wifi Bu, langsung mati. Iya. Pernah waktu apa ya Bu, kita rukol ya, Iya, hujan terus banget itu pas malam, hujan mati lampu, ya ampun, gini tantangan terberat dalam daring. Iya, itu adalah suatu sebuah perjuangan yang harus kita ini kan lakukan, bagaimana bisa supaya berjalan dengan lancar gitu kan. Memang tidak memungkiri kadang jaringan itu ya Bu ya, tapi ya Harus ada alternatif lain ya, Bu. bener. Wifi mendadak harus sedia paket. Iya. Oke, mungkin itu saja Bu Desi. Terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. semuanya. Terima kasih Ya, juga. saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.